ide dan kreativitas itu muncul justru ya ketika keluar dari desa. Katakanlah seperti keluar dari zona nyaman ya. Jadi ketika saya merantau nih sekarang, dengan menjalani hidup ya di negeri orang ini, muncullah banyak ide dan kreativitas. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman Marat Maulana. Pagi hari ini hujan, teman-teman. Alhamdulillah udah selesai sih hujannya, tinggal gerimis kecil aja. Jalan kaki tetap jalan dong. Tadi sempat pakai payung, sekarang udah mulai reda. Payung diamankan lagi. Kemarin saya membahas terkait merantau ya. Merantau di negeri orang. Jadi pada intinya saya menikmati ketika proses merantau itu ya, karena ada banyak pengalaman hidup yang berharga dan itu nanti bisa menjadi pembelajaran, khususnya ketika misalnya saya balik lagi ke desa ya, pulang lagi ke desa dengan harapan membangun desa tercinta dengan segala kreativitasnya. Kenapa demikian? Ya, saya selalu bilang bahwa ide dan kreativitas itu muncul justru ya ketika keluar dari desa. Katakanlah seperti keluar dari zona nyaman ya. Jadi ketika saya merantau nih sekarang, dengan menjalani hidup ya di negeri orang ini, muncullah banyak ide dan kreativitas untuk ya katakanlah misalnya mengimplementasikan ide-ide tersebut ya. Sebagai contoh nih biar gampang, ketika saya tinggal di desa, saya tuh berada di zona nyaman bener karena semuanya sudah tersedia. Sebagai contoh misalnya buah ya, buah ataupun katakanlah beras ya, karena ibu bapak saya petani, buah juga ada di sekeliling ya, walaupun buahnya terbatas ya, hanya misalnya pisang, pepaya, mangga, serikaya, dan yang bisa ditanam lah di tempat kelahiran saya itu. Tapi paling tidak itu udah berada di zona nyaman. Tapi pada saat itu saya ngerasa itu sudah ada aja gitu, tinggal metik aja. Jadi nggak tahu bagaimana prosesnya. Nah, ketika saya tinggal di perantauan ini, semuanya harus serba beli. Nah, disitulah, oh ya harusnya saya tuh kreatif nih di kampung itu. Misalnya ya, jangan hanya tinggal menerima hasil, tapi juga saya harus berkontribusi nih, bagaimana mengembangkan perkebunan dengan ya dengan pengetahuan yang ada. Karena kalau dulu kan saya dapat misalnya katakanlah pengetahuan berkebun itu dari orang tua, dan itu pun terbatas. Kalau sekarang kan sudah ada banyak kan petunjuknya di YouTube, atau mungkin juga ketika saya bercocok tanam berkebun langsung di perantauan ini, ternyata semua itu harus dibeli. Misalnya dari media tanamnya, pupuknya. Padahal waktu di kampung itu semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana memanfaatkan itu dengan baik. Misal sampah organik daun. Di tempat saya kan banyak tuh daun-daun mangga yang dulu biasanya dibakar. Padahal itu kalau diolah ya kan bisa jadi kompos, bisa jadi pupuk organik. Ternak kambing, ternak ayam, ternak burung, dan lain sebagainya. Bagaimana menerapkan pola perkebunan organik ya. Di sini itu serba bayar, teman-teman. Ini contoh konkretnya ya, contoh yang ada. Di sini itu serba bayar, mulai dari pupuknya, media tanamnya, bibitnya. Kalau di kampung itu sebenarnya ada semua, hanya saja
generasi muda itu enggan untuk mendalami itu. Jadi mending duduk diem santai gitu ya. Mungkin termasuk saya juga waktu itu, makanya saya jadi tergugah tuh. Itu yang saya katakan, ide dan kreativitas muncul ya ketika saya keluar dari desa, ketika saya merantau. Itulah contoh konkretnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya contoh lain, silahkan berkomentar. Itu contoh yang paling gampang ketika saya akan menanam. Nah, semuanya serba beli kalau di sini. Padahal kalau di sana semua sudah ada, tinggal ambil aja, tinggal mengolah, dan mungkin harus diserusi gitu. Kalau di sini udah lahannya sempit, semua serba beli misalnya ya. Terus apalagi ya, ada banyak lah ya. Misalnya pemanfaatan ini tadi itu ya, sampah organik itu sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi juga untuk mungkin dari sisi bisnis bisa dijual kalau memang banyak ya. Jadi karena keterbatasan pengetahuan juga di kampung itu ya. Jadi saya teman-teman itu aja pendek kata ya, ide dan kreativitas untuk mengembangkan di desa itu muncul ketika sudah ada di perantauan. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.